Oke. Nah, di sini kita mulai. Hari ini saya berjumpa dan juga bersama-sama belajar bersama para peserta PKW, yaitu program pelatihan kewirausahaan dari Direktorat Jenderal Vokasi, ya. Ya, di mana mereka selama hampir 30 hari ini belajar tentang banyak hal. Yang pertama itu mereka mempelajari prinsip-prinsip kewirausahaan, kemudian mereka juga belajar tentang manajemen keuangan atau literasi keuangan, kemudian juga belajar yang disebut dengan marketing digital, belajar juga tentang public speaking, di mana manfaatnya adalah di dalam marketing kalau kita ketemu orang bisa menawarkan produk. Telah dibentuk 5 kelompok, masing-masing bergerak dalam bidang core-nya itu bidang jaringan komputer dan sistem administrasi. Namun demikian, mereka juga mulai mendapat orderan dalam segi yang lain, karena rohnya adalah kewirausahaan. Nah, untuk mendukung semuanya itu, eh, pada kesempatan ini saya akan melengkapi kompetensi maupun keterampilannya dengan yang disebut dengan Microsoft Excel, di mana nanti saya akan memberi inspirasi tentang coding. Ya. Nah, kita ikuti aja. Saya akan mulai membagikan layar saya dengan Microsoft Excel-nya. Ya, mana ini belum aktif ya? Oh, ini masih lembar kerja kosong. Ya, ini lembar kerja kosong. Anda sekarang tidak perlu mengaktifkan Excel-nya, tetapi kalau mau mengaktifkan bagus-bagus saja ya, tetapi simak ya. Saya akan memberi inspirasi tentang pentingnya coding. Di dunia saat ini, bagi peserta siapapun, ya, termasuk Anda yang menyaksikan video saya saat ini, itu 3 hal yang perlu Anda ketahui, dasar-dasar coding itu yang pertama adalah Anda harus berpikir logis, semakin logis dan logis. Yang kedua, Anda harus teliti, semakin teliti dan teliti. Dan yang ketiga, kreatif, kreatif, dan semakin kreatif. Di dalam beberapa awal pertemuan, saya menyampaikan bahwa kesuksesan seseorang itu diawali dengan 9A, yaitu A yang pertama adalah action, ya, 9A, yaitu yang pertama action, kemudian yang kedua action, dan yang ketiga action, dan seterusnya. Artinya harus banyak aksi. Nah, maka bersyukur teman-teman peserta PKW tahun ini semuanya sudah mulai action. Jadi harus banyak action gitu ya. Nah, demikian sebaliknya. Jadi saya tulis aja lah supaya nanti bisa menjadi semacam pedoman ya. Jadi di sini ada 9A. Ya, A yang pertama action, kedua action, ketiga action, sampai ke 9 action. Artinya banyak action. Itu orang sukses di sini. Ya, saya tekankan. Maka nanti walaupun saya mengsimulasikan, tetapi saya yakin setelah pertemuan dengan saya beberapa kali ke depan selesai, Anda pun akan bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, apalagi ini direkam di YouTube. Kemudian orang-orang gagal itu juga 9A. Ya. Yang pertama adalah alasan, yang kedua alasan, ketiga alasan, dan sampai banyak alasan. Itu orang-orang yang gagal. Ya. Ini jangan dicontoh, ini adalah orang-orang yang gagal. Nah, maka terkait hal tersebut, eh, untuk coding ya. Jadi rahasianya siapa yang menguasai dunia itu adalah kalau dengan word processing itu adalah yang menguasai QWERTY, QWERTY ya. Mata tertutup kalau istilah saya itu mata tertutup. Jadi ngetik itu tidak melihat keyboard, tidak melihat monitor itu untuk word processing. Ini word processing. Kemudian untuk spreadsheet, spreadsheet itu saya lebih menekankan ke coding sebetulnya, lebih ke coding. Jadi kalau selama ini Anda yang menggunakan Microsoft Excel itu hanya untuk membuat tabel-tabel, itu sebetulnya kerugian yang sangat besar. Nah, rahasia coding itu sebetulnya ada tiga. Tiga
rahasia, tiga rahasia belajar atau rahasia coding gitu saja. Tiga rahasia coding. Yang pertama itu Anda paham membaca kode, paham membaca kode. Ya. Yang kedua, paham membuat kode, dan yang ketiga eh, bisa mengeksplorasi kode. Nah, kalau kita mulai dari awal, tentu sangat apa ya, tidak efektif. Ini metode pembelajaran coding yang saya sudah geluti selama 25 tahun lebih. Kalau saya mengajarkan 32 tahun, 7 tahun pertama itu saya aktif mengcoding, sekitar tahun 92 sampai tahun 2000-an itu saya aktif sebagai programming atau programmer, memborong program-program apapun ya, apapun. Maka pada kesempatan ini akan saya tularkan. Kalau dulu saya urut pertama paham, kedua membuat, dan yang ketiga mengeksplorasi. Tetapi ini saya memberi inspirasi pada pagi hari ini untuk mulai dengan yang ketiga, yaitu mengeksplorasi. Coba ya kita perhatikan di sini. Kalau Anda belanja di minimarket atau supermarket itu kan ada yang namanya barcode ini kan. Barcode apapun, entah itu alat tulis, entah itu makanan, minuman, alat-alat kesehatan, elektronik, apapun. Itu kalau dijual secara retail, retail itu eceran gitu ya. Itu apa namanya? Kodenya pasti 13 angka di sini, 13 digit ya. Nanti boleh disimak, itu pasti 13 digit. Sehingga kalau Anda pas membawa satu keranjang barang yang mau Anda beli di depan kasir, nanti kasir tinggal mengambil yang namanya barcode reader. Lalu diceret muncul nama barang, muncul harganya. Tetapi kalau barcode-nya ini kotor, maka si kasir itu akan mengetikkan, gitu kan? Pernah ya ngalami seperti itu. Nah, maka eh, nanti kita akan praktek itu. Namun satu hal yang perlu Anda tahu bahwa komputer itu tidak mau tahu apakah kode kita itu pakai angka, pakai karakter lain. Jadi pengembangannya itu lebih ke karakter sebetulnya. Ya. Jadi ini untuk pengetahuan umum juga bahwa di dalam komputer ya, atau ilmu coding, orang akan mengenal ada 255 kode. Dalam kesempatan lain, nanti kita bisa mengeksplorasi 255 kode itu apa. Ya, itu nanti aja. Misalnya, huruf A besar. Oh, A besar itu termasuk di dalam 255 kode itu. Jadi huruf A itu sebagai kode. Huruf A kodenya adalah kode urutan yang ke-65. Huruf B besar pada urut 66 dan seterusnya. A kecil itu beda. A kecil 97. B kecil 98 dan seterusnya. Ada 255. Berarti selain A sampai Z, A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil, itu juga ada kode-kode lain. Misalnya ada tanda seru, persen, dolar, dan segala macam. Itu nanti akan kita eksplorasi di dalam pertemuan berikutnya saja. Nah, sekarang untuk menyingkat waktu, saya akan masuk saja ke simulasi yang sebagai berikut ini. Ya, ini oke ya, sebentar. Ini saya akan mempunyai gini. Saya, oh ya, sebentar. Saya perlu informasikan, tentu Anda bertanya, kok bisa ya si barcode reader itu begitu diceret di barcode-nya, dia muncul nama barang, harga barang, dan seterusnya. Maka ini rahasianya di sini sebetulnya. Misalnya kita eh, punya kode P, misalnya, ya, huruf P. Huruf P ini kita kasih tahu ke komputer, kita berikan informasi ke komputer bahwa P itu pria, misalnya. Ya. Pria ini misalnya keras otaknya gitu ya. Kemudian W, W itu anggaplah wanita. Wanita itu otaknya lembut misalnya. Maka ini ini terdiri dari dua informasi. Informasi pertama itu terletak pada kolom kedua. Jadi P itu disebut kode atau codingnya.
Atau barcode-nya kita saja ya, kita sepakat ini barcode-nya P dan W. Informasinya itu terletak pada kolom kedua dan ketiga. Informasi yang pertama terletak pada kolom kedua. Ingat ya, dua. Ini satu itu tidak usah disebut, ya. Dua, ini tiga, gitu. Kemudian misalnya kita punya gini, misalnya D, T, A, K, S misalnya. Oh, kita kan kasih tahu ke komputer D itu SD, P itu SMP, A itu SMA, K itu SMK, dan S itu sarjana misalnya. Nah, SD itu anggap aja eh, dasar misalnya. SMP itu pertama misalnya. A atas itu aja gampang ya. Ini kejuruan, harusnya kejuruan. Walaupun di Indonesia sebetulnya bukannya gagal tapi belum berhasil. Anak-anak lulusan SMK itu harusnya bekerja sesuai kejuruannya, tapi belum berhasil. Maka perlu dilakukan penambahan ilmu semacam kursus-kursus seperti yang Anda ikuti sekarang. Kemudian sarjana itu juga harusnya begitu. Dia sudah eh, tingkatnya lebih di antara empat sebelumnya harusnya. Yaitu saya juga kesulitan nyebutnya apa karena ternyata banyak juga ya mohon maaf ya banyak sarjana yang menganggur juga apalagi kok hanya kejuruan kan begitu ini sebuah keprihatinan sehingga bersyukur Anda mempunyai kesempatan untuk berjumpa dengan saya dan teman-teman yang lain belajar bersama ilmu keterampilan yang namanya jaringan komputer dan sistem administrasi lengkap ya Anda dapat ilmu sangat banyak. Sarjana itu misalnya kita sebut paripurna gitu ya, paripurna. Artinya sudah selesai belajarnya. Walaupun nanti ada S2 dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Jadi ini kolom kedua dari sesuatu yang berciri khas jenis kelamin. Yang ini kolom kedua sesuatu yang berjenis kelamin berorientasi ke pendidikan. Ini kolom duanya, ini kolom tiga gitu ya. Lalu satu lagi misalnya, ini contoh, misalnya ada lajang, L itu anggap aja lajang, ya lajang. Ini merdeka karena belum ada ikatan apapun. Mau kemana-mana tidak ada yang ngawur-ngawuri kecuali orang tuanya. Merdeka dia. Kemudian K itu anggap aja kawin. Kawin itu berarti anggap aja, ini contoh aja ya, jangan itu ya, misalnya terikat, misalnya. Terus satu lagi misalnya C itu cerai. Cerai itu misalnya kita sebutnya nelangsa, ya toh. Biasanya, ya ini hanya contoh. Ya. Makanya besok kalau Anda sudah menikah ya jangan cerai. Tapi, apa? Mana? Enggak ada. Jangan dicita-citakan itu. Ah, nah, ini contoh aja. Sehingga saat ini kita mempunyai tiga sumber data. Ini masih main-main, tapi untuk pertemuan dengan saya berikutnya ini akan praktek kita. Saya masih simulasi. Kalau saya langsung memberi ilmunya ini langsung, Anda pusing. Maka saya kasih wawasan supaya nanti Anda lebih mudah memahami. Gitu ya. Nah, ini dari sini ngeblok ya, mohon maaf ini. Kalau yang ngeblok itu biasanya klik tahan geser gitu kan. Saya sambil nahan nafas itu, set, bablasan kan gitu. Padahal ngeblok itu enggak gitu. Baik di Word, Excel maupun aplikasi apapun, mulainya misalnya di huruf P sampai lembut misalnya ya. Saya klik sini. Cuma diklik itu aja. Kemudian sampai di sini ya keyboard kita itu tekan tombol shift lalu klik nah gitu sehingga kalau kurang oh harusnya nggak sampai di situ sampai sini tambah shift klik oh kebablasan shift klik gitu oh harus sampai sini shift klik gitu nah ini ada tiga kelompok ini saya kasih nama ya yang kita kelompok ini kasih nama ini ada name box name itu nama box itu kotak jadi yang saya kotak ini kita kasih nama yaitu misalnya apa nih gender misalnya gender gitu ya gender yang ini klik di sini save klik di sini ini kita kasih nama pendidikan misalnya ya pendidikan gitu kemudian yang ini saya klik save klik di sini ini saya kasih nama itu misalnya adalah status gitu ya jadi kita punya tiga buah sumber data yaitu gender pendidikan dan status. Nah, sekarang kita simulasinya di sini. Saya buat sheet baru.
Anda pasti akan bisa ini nantinya. Yang serius tentunya ya. Apalagi ini semua dan ini pun nanti akan saya share di YouTube, ya kan? Jadi Anda belajar itu lebih dimudahkan gitu. Nah, misalnya saya punya di sini kode. Nah, ini loh permainan kita nanti mulai di sini. Kode, lalu tadi ada gender, lalu di sini ada status, lalu di sini ada jumlah anak, misalnya di sini ada pendidikan. Jadi urutan kolomnya boleh dibolak-balik. Kemudian di sini misalnya eh, gaji pokok itu ya. Lalu oh ya ini sekalian ini kalau kurang lebar yang tadi saya ya ini misalnya kurang lebar biasanya kan klik tahan geser gitu kan. Padahal nggak perlu, cukup di sini di double klik. Nah hal kecil itu besok Anda akan paham nantinya. Sekarang masih lihat-lihat dulu nggak apa-apa. Karena kalau saya kasih tugas untuk melihat video saya di YouTube itu Anda tentu akan malas dan tidak ada semangat. Tetapi yang ini Anda terlibat langsung akan lebih bersemangat nanti. Nah, lalu di sini ada TUNC atau biar lengkap ya tunjangan anak. Ini. Ini double klik aja di sini. Klik-klik gitu ya. Lalu di sini ada pajak, di sini ada gaji spasi pokok, gaji bersih misalnya semacam ini. Lalu untuk membuat lebih seru, saya kira saya kasih contoh tiga, nanti berputar, mulai Brian nanti dua, kemudian Mas Adi ya dua, kemudian Mbak Nevi dua, terus muter ke belakang dua. Maksudnya gini, misalnya nanti di sini otomatis akan muncul pria kalau saya ketik pertamanya P gitu. Nanti ini seorang pria. Jadi nanti membacanya gitu ya. Seorang pria berstatus kawin, ya, jumlah anaknya tiga, ya, pendidikannya SMK, gaji pokoknya 2.500.000. Dia adalah nomor urut pertama, gitu. Ini Anda paham? Saya kasih dua lagi nanti harus paham, karena kan tadi saya sampaikan bahwa Anda itu harus paham, baru bisa membuat. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya kasih contoh. Seorang wanita ya berstatus lajang, jumlah anaknya nol, pendidikan SMA, gaji pokoknya 1.750.000. Dia urutan kedua. Itu. Kemudian satu lagi, seorang wanita statusnya cerai, anaknya satu, ya, pendidikannya sarjana, gaji pokoknya 3 juta, ya, urutan ketiga itu. Nah, supaya Anda mulai juga berpikir, nanti kan saya sebut dua-dua. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, setelah itu tapi Anda nyebut hurufnya. Ya, tadi kan saya bilang ini, seorang wanita statusnya cerai, anaknya satu, ya, kemudian pendidikan sarjana, gaji pokoknya 3 juta, urutan ketiga kan gitu. Nah, nanti saya harusnya mau membacanya gini. W C 1 S 3000 tiga gitu loh. Paham ya? Jadi masing-masing nyebut satu lengkap, satu kodenya. Ayo, Mas Biren paham? Ya, berarti nyebut lengkap dulu ya. Nyebut lengkap Oh, dulu baru nanti yang nyebut kedua, tapi kode kode yang yang berbeda. Tapi oh kode tapi beda. tapi hasil yang berbeda. Oh, Paham ya? berarti yang kedua yang kode yang pertama. Heeh, gitu. Jadi kalau misalnya ini kan saya kasih tiga kan. Tiga tadi saya bilang seorang pria status kawin, anak tiga, pendidikan SMK, gaji pokoknya 2.500.000 urutan pertama. Itu satu saya tadi gitu kan. Nah yang kedua saya harusnya membacanya gini. W L 0 A 1.750 trip 002 paham? Oke, yuk Mas Brian. Oh, pria lajang, anaknya tiga,
Nah, ini berarti anaknya dari mana yo? Adopsi. Enggak. Jangan. Coba Anda konsentrasi. Kan tadi Pak Senat bilang harus teliti, logis. Ini kan kalau latihan tiga hal ya. Latihan logis, teliti, dan kreatif. Itu loh. Ya Mas, Brian, yuk. Ulangi dari awal, yuk. Oh, diganti. Pas jam enggak apa-apa, yuk. SD, Terus. gaji 1 juta. Oh ya. Terus. Nomor 4, Nah, sekarang karakternya sekarang. Ayo. B, C, 2, eh, P, 1750, 05. Ya, sekarang Mas Adi. Lengkap dulu. Dia kawin, dua anak, SD, 1.500.000, 0.000. Nol, itu bacanya nol. Besok ada akan ada simulasi beda antara nol, kosong, dan spasi. Nol, kosong, dan spasi itu tiga hal yang berbeda di dalam coding. Ya, loh. Satu lagi yang kode sekarang. B, C, 3, P, 2.500, strip 007. Mbak Nevi, Wanita, lajang, Jelasan. 0, anaknya tidak punya anak, terus gajinya 3. eh urutannya tuh Pendidikan. Oh, pendidikan. Pendidikannya SMA, kok podo ya? Terus tidak apa-apa. ya 3 juta dibeli. Terus Nomor 00. 00608. Ya, terus sekarang kode. P, C, 3, K, 2000, 009. Mbak, Wanita cerai, hmm, 3 anak, eh, kawin. SMK ini. SMK ya. Itu dengan 2000. Nyebutnya 2000 terus 010. Sekarang kodenya. P, Oke. P, L, 0, K, 1000, Ini ya. Terus Mas Aris. Pria, kawin, anak 3, pendidikan SMK, gaji 2.500, Waduh, iki aja podo Mas. gaji 2.300, 00. Terus sekarang kode. Wanita, cerai, Kode. eh, Kode. B, C, 2, P, P lagi. Ini ada apa? Terus. um, Ini kalau muncul itu berarti yang atas dada. 2013. Itu 2013 ya. Nah, Mas, Pria cerai, cerai 2K, apa itu? Kayak terus. 1.500,
Sekarang kodenya. Eh, sekarang kodenya ya. Ayo. W L 0 P Terus 2100 Pak Salsabila. Oke, nah ini gini, kalau ada ini ilmu ilmu apa Excelnya itu kalau supaya yang judulnya, headernya itu supaya enggak itu layar itu bisa dibelah gitu loh. Misalnya nih ya, ini kan baris 1 sampai baris 16. Kalau ini saya gulir ke bawah kan hilang yang atas. Nah, supaya yang atas terkunci, itu saya kliknya di huruf angka 2. Itu tapi hal kayak gini besok, bukan sekarang. Ini kita masih pencerahan umum. Di sini saya kunci kayak gitu, lalu view itu kan tampilan. Ini saya split di sini. Otomatis ini saya gulir berapapun dia tetap di situ. Kayak dikunci gitu. Ya Mbak, salsa. Sebentar, sabar. Terus, terus. Wah, waduh. Bro, enggak lah. Ini kan dalam konteks belajar teliti itu loh. Ya boleh aja secara hukum, tapi ini kan konteksnya belajar teliti. Terus, hati-hati sarjana, terus. Oh, tunjangan anak nol nggak ada tunjangan anak. Enggak, ini langsung gini. Enggak apa-apa ini terus. Nanti tak kasih tahu bentar nanti aja. Terus, kok ada pajak bareng tuh? Ayo orang nyimak ket mau berarti. Kan sudah satu berapa tuh? Sudah contohnya temannya sudah 6 masuk. Ada terakhir kok masa nyebut-nyebut pajak. Terus sekarang kodenya ayo kodenya. Ayo. BC Terus, 3 terus, S terus, 3000 terus, nol. Lu kok sana nulis 9 ki piye lu? Ngantuk kamu tuh ya. Kan ini urut tuh, ini kan nomor urut. Ini kan kamu ngantuk ya. Oh, 009 ke mana? Oke, nah sekarang perhatikan nih. Perhatikan ini saya apa buka kuncinya. Tadi kan splitnya di sini. Ini tadi unsplit di sini. Udah hilang sekarang. Nah, perhatikan ini pada kolom G. Kolom G ini seolah-olah kan ada yang panjang pendek gitu kan. Nah, ini saya pinjam dulu ya sebelum buat kodenya di sini. Saya punya kode, nanti besok akan saya sampaikan juga. Ya. Karena yang kelas sore kemarin itu bahannya baru Anda dapat besok Kamis. Kemarin membuat virus dan antivirus kemarin, tapi Anda dapatnya besok Kamis. Nah, yang ini kan kelihatannya panjang pendek. Inspot ini kan panjang banget. Nah, maka besok Anda akan belajar mengcek gitu ya, mencek sesuatu di sini pakai kode tertentu. Oh ya, sebentar. Sebelum itu saya akan tunjukkan. Jadi kalau orang awam tahunya Excel itu kan ya untuk laporan buat kotak-kotak, buat garis-garis itu. Padahal di sini tersembunyi ratusan kode. Jadi sebetulnya kalau Anda punya saudara, teman, adik, tetangga yang mau masuk ke perguruan tinggi komputer, supaya nanti pada semester 1, 2, 3, 4, 5 itu aman, nyaman, tidak kedandapan di bug itu harus belajar kode-kode ini itu loh. Ini kodenya tuh, lihat tuh. Banyak sekali tuh. Tuh, ini kode-kode banyak itu. Tapi nanti saya akan tunjukkan kabar baiknya. Kabar baiknya di antara kode yang sekian banyak itu, kalau Anda logis, teliti, dan kreatif, hanya menguasai 10 saja, aman. Tuh, banyak banget kan. Nah, kode-kode itu kalau digabung-gabung itu namanya menjadi program atau aplikasi. Nah, aplikasi kalau Anda kirim ke, misalnya kalau pakai Android ya, Anda jadi dapat uang dari Google Play. Gitu loh. Selama ini kan Anda kalau butuh aplikasi tinggal download aplikasi dari Google Play. Tapi nantinya kalau Anda tertarik dan ingin dapat uang hanya dari rumah aja,
Itu ya tinggal belajar coding gitu loh. Nah, sekarang ini saya kasih kodenya, ini gini. Saya memerintahkan ke komputer, hai komputer, coba lihatlah panjang dari gitu. Ini saya bilang gitu. Panjang dari ini misalnya ya. Panjang dari ini gitu. Bentar, bentar. Jadi kita belajar coding itu belajar seperti layaknya kita komunikasi dengan teman kita. Panjang dari ini, dia jawab berapa nih? Nih, 12. Ya, oke. Maka kalau mungkin Anda sudah pernah pakai Excel biasanya kan ditarik, tahan, geser itu kan. Padahal nggak perlu, ini cukup double klik di sini sudah jadi 12 semua. 12 semua kan? Ini 12 semua. Berarti aman gitu loh. Ya. Nah, lalu sekarang saya mulai. Saya akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kode. Nanti otomatis yang sementara ini saya kasih blok warna apa ya? Ya warna-warni. Ini kan ternyata kurang. Kalau kurang nggak perlu ngulangi lagi. Cukup saya shift klik di sebelah kanannya. Ini saya kasih warna-warni di sini. Ya salah satunya saya wakili warna ini aja dah. Warna ini belum tahu, dia akan ngikut yang ada di atasnya. Lihat saja, di sini saya lakukan supaya dia gini. Hai komputer, carilah kode, jalankan kode yang saya buat ini supaya di sini muncul sesuai gendernya, tergantung sebelah kirinya. Berarti saya tinggal klik di sini, ya. Kemudian V lookup ini untuk teori dulu ya. V itu vertikal, lookup tuh lihatlah secara vertikal dari suatu kode yang terletak di sebelah kiri, left to kiri, sebelah kiri dari ini sebanyak 1, gitu kan. Dari suatu tabel yang vertikal tadi yang namanya gender. Dia ngasih samplingnya di sini, yaitu kolom yang kedua. Tadi kan ada kolom 2 pria, kolom ketiganya eh, kerak kuat gitu ya. Ini sudah muncul tuh pria. Statusnya juga sama. Hai komputer, carilah secara vertikal dari suatu kode yang terletak sebelah tengah, berarti pakai mid dari kata middle, tengah-tengahnya ini urutan kedua sebanyak 1. Wow, berarti ini salah. Dia bingung karena saya belum lengkap. Saya kita memerintah tuh mengcoding itu harus lengkap. Carilah secara vertikal dari suatu kode yang tengah-tengahnya ini mulai urutan kedua sebanyak 1 dari suatu tabel secara vertikal yang kodenya tadi adalah status. Terus ini dikasih 2, ininya 0. Nah, dia otomatis muncul di sini adalah K, 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 kawin dia tahu di situ. Tuh. Jumlah anak kan ini 3. Ini juga sama. Ada rumusnya besoknya ya. Tapi sementara Anda lihat dulu aja. Ini rumusnya adalah dari tengah-tengah juga. Angka 3 itu berada di tengah, itu dengan mid dari ini urutan ketiga sebanyak 1. Urutan ketiga itu P itu 1, K itu 2, 3 itu urutan ketiga dari kode maksudnya. Nah, kemudian pendidikan ini sama, yaitu sama seperti tadi, yaitu secara ini. Oh ya, selingan aja pesan sponsor ini. Kalau Anda menguasai ini, Anda nggak usah ngelamar-ngelamar, Anda nggak usah ngerimping-ngerimping lagi. Ngerimping biar orang lain Anda ajari staf anak buah Anda, ngerimping ini ya karena dipasang gitu. Anda ngoding nanti. Nantinya gitu. Ya. Ya, saya dulu asik sih. Sekarang saya kalahnya dengan anak-anak muda. Mereka tim harganya murah-murah. Kalau saya kasih harga 5 juta, mereka kasih harga 500.000. Ya udah, nggak usah saya tak ngajar aja gitu. Demikian juga sekarang nanti kalau cerita melantur saya, ini saya lanjutkan aja dah. Saya ini juga sama. Pendidikan itu cara rumusnya seperti pada waktu membuat status. Yaitu berada di tengah, pakai mid di sini. Kemudian dari kode ini, yaitu dia urutan keempat. Huruf K itu keempat. Kenapa? Karena P itu 1, K 2, angka 3 itu urutan ketiga, huruf K urutan keempat. Sebanyak 1. Nah, sumber datanya tadi namanya adalah pendidikan. Terus ini kolom 2, ini 0.
sudah muncul. Ya. Nah, gaji pokok ini kan munculnya 2500. Nanti di sini munculnya 2.500.000. Caranya gimana? Itu sama. Suatu kode selalu di sini yang disebut sebagai insert function, menyisipkan rumus. Saya sisipkan di sini, ya, gaji pokoknya ini rumusnya agak beda. Itu sama seperti yang untuk jumlah anak, itu saya menggunakan rumus value. Value dari value itu suatu isi, maka nol, kosong, dan spasi itu tiga hal yang berbeda. Value dari mid yang ini yaitu urutan ke dua, angka dua itu urutan ke P1, K2, 3 itu 3, K4, 2 itu 5. 2, 5 kan? 5 sebanyak berapa? 4. Karena 2, 5, 0, 0. Gitu. Jadi ini 4. Bayangkan ini, hasilnya ada di dalam formula Rizal. Munculnya kan 2500. Sehingga formula Rizal ini ekspresi codingnya ini. Jadi coding ini artinya kalau dalam sel L2 ini membaca di G, baca urutan G yang ke berapa, 5 4 tadi, itu munculnya 2500. Sehingga ini asumsinya di dalam angan-angan Anda, bayangan Anda adalah 2500. Supaya menjadi 2 juta, maka ini sebuah angka, ini saya kalikan 1000. Maka gitu, oke, dia muncul 2500. Nah, tunjangan anak itu anggap aja 10%. Maka rumus di Microsoft Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan 10% dikalikan jumlah anaknya berapa, dikalikan gaji pokoknya berapa. Kemudian pajaknya itu adalah 5%, misalnya 5% kali, supaya nggak bingung kasih kurung buka, kali gaji pokoknya ditambah tunjangannya. Gitu. Sedangkan gaji bersih otomatis adalah gaji pokoknya berapa, ditambah tunjangan anaknya berapa, dikurangi pajak. Sehingga diterimanya sekian. Tetapi kalau angka-angka 4 ini tidak dirapikan, dia nggak, pembacanya nggak enak. Maka saya klik di sini, saya klik di sini, kemudian dikasih pemisah ribuan. Kalau ada desimal, dibuangnya pakai ini. Ya, maka dalam pertemuan-pertemuan berikutnya itu target terakhirnya Anda bisa membuat ini. Sedangkan yang di bawahnya masih warna-warni ini tinggal di blok di sini, shift klik di sini, kita double klik akan jadi macam itu otomatis. Jadi tidak perlu ngetik gitu loh. Sehingga kalau ada punya saudara, teman, tetangga atau siapa sudah kerja menggunakan Microsoft Excel kok masih lembur karena nggak tahu ini itu loh. Ini simulasi satu. Sekali lagi ini masih simulasi. Sekarang Mas Adi coba kasih komentar. Yang barusan Anda saksikan ini. Kasih komentar coba. Menurut Anda bagaimana yang saya barusan lakukan ini? Komentar, komentar aja. Luar biasa, Mas. Ini namanya otomatisasi gitu loh. Contoh, sekarang Mbak Nevi, ini ada kode banyak nih. Anda pilih yang mana? Ini kan baris, sebentar, sebentar. Nomor urut sekarang. Nomor urut itu, kalau yang nggak tahu, NO urut. Ini informasi. Kalau yang nggak tahu kan ketik 1 enter, 2 enter, 3 enter gitu kan. Padahal nggak perlu. Untuk nomor urut bisa kalau Anda kerja, kan pasti kerja lah, entah untuk kelompok KUB Anda masing-masing maupun membantu KUB lain. Itu nomor urut itu terakhir buatnya, bukan nomor satu. Ya, setelah di sebelah kanannya itu ada isinya apapun, Anda cukup membuat satu dan dua. Ya, ini diklik, dua di shift klik gitu. Lalu sudutnya ini tinggal di double klik, klik, klik jadi gitu otomatis. Sehingga saat ini kita punya 16 record istilahnya. 17 record. Sekarang Mbak Nevi mau pilih record nomor berapa? Nomor 9. Pria cerai 3 SMK 2 juta. Coba ini diganti apa? Yuk. Semua berubah ini ya. Sebentar, bentar. Biar agak ini tak kecilkan sedikit, kelihatan enggak ya dari sana? Ya kan? Kelihatan, masih kelihatan? Ya. Masih? Hah? Maju, wih. Kenapa? Kelihatan enggak? Kelihatan. Oke. Sekarang ini gini. Berarti kalau 16 karyawan ini
gaji bersihnya masing-masing sekian sekian sekian, perusahaan menerima apa namanya perusahaan itu membayar berapa, bendaharanya ngelola uang berapa. Sekarang pertanyaannya, pernahkah Anda menuliskan rumus sama dengan S itu tuh? Ini kenapa? Ini stuck, ada stuck. Mana mana? Aman. Jadi sama dengan S U M kurung buka gitu pernah? Sekarang lupa atau enggak bebas ya. Ada yang masih ingat? Mas Aris masih ingat? Oke, sekarang Mas Aris, Anda pernah ya? Sekarang saya bantuan Mas Aris. Saya ngetik rumus ini perlu berapa detik? Kalau saya menekan satu tombol itu jawab 1 detik, berarti saya lakukan berapa detik? Tolong ya. Satu, yuk. Terus blok ini juga dihitung berapa detik? Berapa detik kira-kira Mas Aris? 10 sampai 12 detik. Enter. Jumlahnya ini saya pindah ke kanan aja dah. Atau itu kelihatan sih, tidak apa-apa. Ya, ini 41.648. Saya copy aja ya. Kalau ini saya copy, Anda biasanya mau copy paste gitu kan. Maka besok Anda mengenal copy paste spesial namanya. Kalau ini saya copy saja, terus paste di sini pasti akan error. Error. Ya, maka saya undo. Undo itu Ctrl Z, nggak jadi. Maka supaya angka 41648 itu masuk ke sini tanpa ada error, paste ini ada yang namanya paste spesial di sini. Paste spesial, saya ambil hasilnya aja, values-nya aja, isinya aja. Jadi 0 itu ada value-nya. Kalau kosong no value. Ya. Jadi ini saya ambil di sini, maka hasilnya sama gitu. Tentang formatnya bisa aja, formatnya ikut ini. Format Painter aja, klik sini sama persis. Kurang lebar. Kalau ada tanda crash berarti kurang lebar, kita double klik semacam ini. Ya, angkanya segitu. Mbak Nevi, record ke-9, kodenya kan ini. Ya, Anda mau ganti berapa? Atau ini sejajarnya dia itu kan 2.470 ya. Ya, ini saya copy juga ada. Saya copy ke sebelah kanannya di sini, yaitu dengan paste spesial di sini, kemudian value, oke gitu. Nah, supaya rapi, ini boleh saya format painterkan dari sini supaya gaya sama. Ini record ke-9, hasilnya 2.470.000. Terus totalnya semua dari 1 sampai 17 total sekian. Sekarang record nomor 9, silahkan diganti kode apapun. Tapi 009 tetap. Sebut hurufnya. Ayo, kayak tadi itu hurufnya, tapi ganti. Misalnya C jadi K, misalnya tadi anaknya 3 jadi 5 atau jadi 0. Bebas saja, bebas. Yuk. W K 2 A 4000. Tetap 09. Coba ya, ini belum saya enter. Jadi di dalam Microsoft Excel itu agak berbeda dengan Microsoft Word. Kalau di dalam Microsoft Word Anda ketik langsung jadi. Kalau di Microsoft Excel nunggu ditekan enter. Begitu ditekan enter, angka yang tadi 2470 ini akan berubah dan yang di bawah 41648 akan berubah. Coba ya perhatikan di titik 2470 sama di titik ini. Saya enter ya. Itu berubah otomatis. Itu loh. Paham? Sampai sini ada komentar lagi selain Mas Adi. Oh ya, Mas sama Mas Aris tadi kan 12 detik. Ini sekarang hasilnya 43738 ya. Sebetulnya ini inspirasi sekaligus materi untuk Anda pahami. Berikutnya Anda cukup klik sini. Walaupun pada pertemuan berikutnya atau nanti akan saya ulang lagi. Jadi sini klik sini. Begitu klik sudah jadi rumusnya tidak perlu 12 detik, tapi cukup 2 detik saja. Ini yang namanya auto sum. Gitu. Gitu. Habis ini ada komentar atau pertanyaan? Boleh. Silakan. Diklik mananya barusan, Pak? Kenapa? Diklik mananya. Oh ya, ini tadi kan Mas Aris 12 detik. Ya. Anda cukup ini kan ada namanya auto sum. Oh,
Ya, ada tulisan AutoSum. Kalau Anda suka bahasa Inggris, di dalam bawahnya ada penjelasannya kan. Nah, saya klik, dan jadi. Ya kan? Enter aja. Jadi hanya 2 detik. Ya, silakan. Ada Mas Adi? Belum, belum, belum. Mas Brian ada pertanyaan? Belum. Nggak ada? Nah, dalam hatinya Anda itu harusnya caranya piye ya gitu loh. Aku kepengen iso koyo gitu kan mesti gitu toh. Ya. Ada yang nggak kepengen tahu? Ya? Oke. Paham, aman. Sekarang kita bermain sebentar. Bahan-bahan yang barusan saya sampaikan, targetnya Anda selesai pelatihan PKW 2024 ini, Anda wajib bisa. Karena itu nanti adalah dampak positif selain Anda menjalankan bisnis di KUB Anda sebagai pengelola jaringan komputer dan sistem administrasi, Anda menerima penggunaan data juga. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu kan saya sudah menyampaikan silaturahmi kita itu bukan berakhir setelah pelatihan, tapi terus. Ya kan Anda perlu makan terus, perlu healing, perlu jalan-jalan ya, atau perlu makan, perlu perlu apa aja lah. Seperti Mbak Salsabila bisa mempersiapkan supaya nanti pesta pernikahannya keren kan? Itu kan perlu banyak dana gitu loh. Makanya kalau perlu banyak dana ya harus banyak silaturahim kemanapun. Apalagi ke tempat Pak Santo itu rezeki-rezekinya banyak nanti, pasti lihat aja. Itu ya, iya kok. Iya tenan asli, banyak yang bukti. Mentor-mentor Anda sebelum saya itu murid saya semua itu. Itu uangnya banyak, makanya Mas, Mbak, tolong dibantu. Oke, siap itu. Itu loh, ya. Yang keren sebetulnya kemarin Kak Deka itu mau bergabung tapi ordernya banyak banget jadi terus nggak bisa. Waktu di tempat khusus itu loh. Lanjut ya. Nah, ini gini. Ada intermezzo gini. Mas Aris atau yang lain lah. Pernah nggak aku berdiri ya? Ini kan aman karena ini masih Zoom ini tapi sebetulnya nggak ada pesertanya. Pesertanya kalau alamatnya bisa ikut. Jadi gini, di suatu tempat di daerah Anda, suatu saat nggak tahu beberapa waktu yang lalu ada yang berpulang itu meninggal dunia itu, almarhum wafat. Terus anak-anaknya itu semebar di seluruh antero Nusantara, ada yang di Irian, ada yang di Sulawesi, ada yang di Sumatera. Kemudian anaknya datang semua, kemudian kumpul, anak cucu kumpul, terus menyampaikan kepada yang jaga di rumah itu, saya akan datang lagi kalau pas nyewu, mendak sewu gitu, 1000 hari. Ya kan? Misalnya tanggal 1 Oktober meninggal, 1000 harinya tanggal berapa? Hitungnya gimana? Pengalaman Anda, pengalaman Anda selama ini gimana? Gimana Mbak Nes? Ngawur? Kira-kira toh. Betul apa? Mas Ares, ada pengalaman? Itu 2 tahunan lebih tuh Pak itu Pak. 1000 hari ya 1000 hari. Misalnya meninggalnya kemarin, berarti hari ini 2 hari. Tapi tergantung budaya ini terlepas budaya. Yang kita bahas adalah matematikanya. Kalau kemarin meninggal, hari ini 2 hari kan? Kemarin kan meninggal dihitung 1, hari ini 2. Tapi karena budaya sudah dianggap 3, gitu loh. Ya kalau hanya margin of errornya 1 sih, aman aja nggak apa-apa. Tetapi yang mau kita bahas itu adalah coding. Supaya tepat, itu bagaimana? Ada loh. Karena karena saking apa eksaknya dia itu dulu, wah, dihitung satu satu sampai buat kalender manual. Sampai hampir sehari itu nggak makan kan, hitung kalendernya, hitung ada kabar apa enggak, hitung habis waktunya. Maka cara gini, caranya itu nanti juga akan Anda pelajari sih, tapi saya kasih bocorannya dulu. Membuat tanggal itu bukan diketik kalau di Microsoft kan, kalau Anda ngetik ya tinggal ketik, misalnya sekarang tanggal 30 Juli ya Anda ketik 30 Juli 2024. Ini ada Excel yang mau menerima sebagai tanggal, ada yang hanya menerima dia sebagai teks.
Nah, ini kalau saya enter, tergantung. Kalau komputer saya ini mengakui ini sebagai data, maka dia berubah. Tapi ini kan nggak berubah. Nah, perhatikan ya, ini. Beda misalnya saya ketiknya gini, 30 Jul 2024. Saya ketiknya gitu ya, begitu saya enter dia berubah. Oh, nggak berubah juga, ya kan? Ya, Empat itu Pak. Gampang. ya, sebetulnya sama aja nih tahun 2002 kan ada tuh. Hah? Iya tahun 202 kan ada. Tapi nah, sekarang tuh 2024 juga error juga. Oh ini betul sekarang. Nah ini, tapi ini tanggal yang betul tapi nggak tepat sebetulnya. Tapi kalau dalam konteks menghitung menghitung apa 1000 harinya orang meninggal, Anda ngetik pakai ini aja sudah aman. Terus sama dengan ini ditambah 1000 otomatis muncul. Berarti kalau orang meninggal hari ini 30 Juli 2024, maka dia 1000 harinya pasti 26 April 2027. Ya kan tadi kan 2 tahun lebih. Logika gampangnya apa? Dua 27 dikurangi 24 kan 3. 3 tahun kali 3 kali 365 kan 1000 lebih. Kalau 1000 hari dengan 3 tahun tuh lebih dulu 1000 hari kan? Nah maka ini logis itu loh. Tetapi yang mau saya simulasikan yang berikutnya tuh kita bermain sebentar. Kita bermain gini. eh saya kira sebentar saja setelah itu kita materi bermainnya gini. Ini saya buat kolom 3 angka yang diterka tersembunyi nanti. Terus ini diterka, diterka. Terus di sini eh komentar, komentar. Jadi gini, diterka, saya besarkan aja ya biar kelihatan. Nah, gini saja. Jadi ada 3 kolom, angka yang diterka, diterka, komentar. Di sini jawabannya cuma 3, yaitu tepat, atau jawaban Anda benar, atau yang kedua, terkaan Anda di bawah yang diterka. Satu lagi apa, Mbak Nevi? Ini kan terka angka, kita mau buat game itu loh. Game terka angka. Nanti seseorang atau siapapun ngetik di sini angka. Tapi yang ada ketik itu tidak bisa dilihat oleh siapapun yang ada di sini. Nanti saya wakili saya, angka berapapun bebas. Kita sepakat aja 5 digit maksimal. Maksimal, nanti, nanti aja. Maksimal 5 digit ya, sepakat. Otomatis menerkanya kan bisa 1 digit, 2 digit, 3 digit, maksimal 5 digit. Nah, kalau yang misalnya di sini diterkanya sama persis, berarti jawaban Anda benar. Atau terkaan Anda benar. Gitu kan? Satu. Kemudian yang kedua, komentarnya, terkaan Anda di bawah yang diterka. Misalnya yang diterka itu 5.000. Atau ya misalnya, dia menerkanya 1.000 kan di bawah kan. Berarti komentar satunya apa? Hmm. Yang satu. Kan 3 komentar, pasti hanya 3. Kan hanya 3, Mas Brian. Kalau misalnya di sini ketik, misalnya diketik ini 5.000, kan tersembunyi. Diterka 5.000, terkaan Anda benar. Kalau di sini 5.000, diterkanya 1.000, terkaan Anda di bawah angka yang diterka. Berarti satunya Di atas. gitu. Saya tulis saja ya, saya tulis saja. Ini jawaban Anda benar, ya, atau terkaan Anda ya. Terkaan Anda benar. Panjang tidak apa-apa. Terus, udah gini.
Pak, yang satunya harusnya di atas, Pak. Hah? Itu soalnya pilihannya sama. Bawah yang Di bawah, di bawah, Pak. Oh gitu ya. Ini, ini. Ya. Nah lihat nih, ini semua simulasi yang barusan saya sampaikan itu akan Anda pelajari semua. Saat ini Anda hanya sebagai penyimak, penonton, pemerhati. Tetapi nanti Anda bisa semua gitu loh. Ya. Nah, ini sebetulnya eh nah gini. Anda lihat aja ya. Ini tidak tahu berapapun. Ya. Lalu di sini saya membuat suatu rumus. Rumus kan sumbernya sudah kasih tahu di sini kan. Ini sumber rumus di sini ada sekitar 300-an rumus, tapi Anda nanti hanya 10 aja habis ini langsung jelaskan. Kalau ini kan bahasa Inggris kan? Apa maksudnya? Kalau bahasa Indonesianya? Jika. Jika. Ini ada penjelasannya di sini. Nah, kalau ada kata jika, itu sesuatu yang pasti atau belum pasti? Lemas. Belum pasti, ya kan? Nah, maka saya cek di sini logikanya. Berarti bacanya gini, jika, gitu kan? Jika ini, itu loh, yang dicek kan ini, sama dengan ini, gitu kan? Ya, maka ini jawaban Anda benar, tekan Anda benar. Dia ngecek sini. Jika tidak, masih ada dua opsi kan? Dia mengambil rumus lagi, if lagi di sini, jika, gitu kan? Jika sama dicek lagi, ini lebih besar, mau lebih besar dulu terserah, atau lebih kecil dulu terserah. Lebih besar ini, maka ini. Jika tidak otomatis kan satu-satunya tinggal ini. Hanya aman klik-klik aja gitu. Oke. Nah ini kenapa terkadang benar? Karena ini dengan ini masih sama. Kalau sesuatu yang tidak ada isinya dianggap nol. Jadi kalau ini misalnya saya isi 5, kalau ini saya isi 5, ini kan belum saya enter. Kalau saya enter ini pasti berubah jadi apa, Mas Brian? Yang sini akan berubah jadi apa? Kalau ini saya enter. Kalau Kalau ini saya enter, ini pasti akan berubah jadi apa? kosong. Nah, kan ini salah satu ini dan jawabannya. Kan Yang diterka 5, tidak menerka berarti kan dianggap nol. Berarti apa, Mas Adi? di bawah. Gitu. Sekali lagi ini masih pengantar kita, masih bermain sebentar. Ya kan? Kemudian kalau, oh ya ini formatnya saya setting gini aja. Kalau ini saya isi 7, di sini akan berubah jadi apa? di atas. Ya, Gitu. Nah, sekarang permainannya itu, ini ya, kalau orang menggunakan Excel, yang dilihat sebetulnya bukan ini, tapi ini yang dilihat. Ini. Dan kalau ini muncul, kan kelihatan. Maka ini dikasih warna putih, macam ini. Contoh yang ini, yang barusan saya klik ini. Ini ya, di H6 ini kan kolom H baris 6. H6 ini, sekarang saya kasih warna putih. H6 warna putih. Kemudian saya ngetik nih, itu kan kelihatan di sini. Jangan konsentrasi Anda dalam sini. Jadi kalau suatu saat Anda itu bekerja satu tim atau sebagai konsultan di suatu perusahaan, merahasiakan sesuatu di sini kasih warna putih, kalau ini masih nongol ya percuma. Saya ngetik apapun ini putih nggak kelihatan, tapi kelihatan di sini. Maka rahasianya itu di formula bar ini. Nah ini harus disembunyikan. Checklist dari formula bar ini dibuang. Nah nggak kelihatan. Nah sekarang saya ketik apa, Anda nggak bisa lihat.
Kan gitu. Ya sudah. Tetapi kalau mau memunculkan ini ya tentu dilawan katakan dilawan warnakan ya. Kalau ini font colornya putih ya ini saya buat warna apapun merah misalnya. Gitu. Nah, terkait seperti itu juga ini yang dibuat di sini. Sekarang eh, kita simulasi bermain sebentar, nanti baru kita masuk materi. Dari 10 rumus yang harus wajib ada tahu, hari ini ada dapat 4 minimal atau 7. Bisa 4, bisa 7 tergantung. Ini masih cukup waktunya. Ini misalnya eh ini ya, ini kan sekarang ini. Biar aman gini aja lah, ini saya kasih tepat gitu. Ini saya kasih di bawah gitu ya, biar pendek. Ini di atas. Ini aja. Ini baterainya habis. Bentar, sabar. Oke, sekarang gini. Ini gini. Mas Brian, kemudian nanti Mas Adi. Saya ngetik di sini. Itu 7 biar 7. Saya ketik maksimal 5 digit. Anda boleh coret-coret di kertas, tidak apa-apa. Saya buat maksimal 5 digit. Anak. Angka lah. Ya otomatis angka lah. Masa huruf? Ya tidak mungkin. Nggak mungkin. Ya berapa Mas Brian? Berapa yuk? Yang kan nanti berarti Mas Brian itu angka berapa pun diikuti terus. Logikanya dipakai loh ya. Ya berapa Mas? 3. Kok 3? Oh, ya. No. Berarti kalimat yang tadi harus sempurna ya. Sempurnakan aja lah. Masih bisa deh ya. Saya kembalikan aja. Ini aja. Ini aja. Terkan Anda di atas angka yang diterka. Terkaan Anda di atas angka yang diterka. Berarti salah apa ya? Oh ya, bentar ini. Nah ini, Mas. Eh, berapa? 10. Ya, 10 ya. Yuk, 10. Mas Adi. 5, 5, menurut Pak, Maksimal saya 5. angkanya Yang saya tulis dua, tadi tiga, empat nih. 5 digit. Maksimal, tapi saya tidak harus 5 digit. Ini Mas Brian sudah jawab, ternyata angkanya tuh di bawah yang saya tulis itu loh. Berapa? Ayo, 20.000. 20 dulu. Tidak apa-apa. Enter ya. Berarti berarti angka saya itu antara Brian dan Adi gitu kan. Ayo Mbak Nevi. Antara 10 sampai 20 ribu. Ya kan? Berarti logikanya angkanya saya antara Brian dan 18 ribu. Ya kan? Gitu loh. Itu latihan logika. Ayo Mbak Ningrum. Berapa? Berapa? 11.000. Berarti angka saya di bawah antara Brian dan Mbak Ningrum. Mas Aris. Nah, berarti angka saya di di atas berapa? Di atas. Di atas Mas Aris. Iya tuh di atasnya Mas Aris. Di atas Mas Aris kan? Ya. Di atas Mas Aris di bawahnya Nevi apa? Ningru. Yo Mas Deris 4.500. 4.500. Lihat. Berarti antara siapa dan siapa? Antara Geris dan Itu antara 4.500 dan 11.000. Mbak Salsa berapa? Oke, 6.000.
Iya. Berarti Lima. antara antara siapa? Salsa dan Deris itu berapa yuk? Berarti antara berapa dan berapa? 5.000. Berapa? 5.000. 5,5, 5,5. 5.500. 5.750. 5.555. 5555. 58, 5.800 Pak. 58 berapa? 5.800. 5.800. 5.750. 5750. Ayo dipikir itu tadi angka-angka yang sudah muncul itu dilogikakan gitu loh. Jadi sudah Yang mikir wong pitu loh Ki. 5.755. 5755. 5.790. 5755 ya. Di nggo pedoman 5755 terus. Berapa? 5.790. Wah, ini mau wis mau ketokan. Berarti antara 57 berapa? 5.500. Ayo di 75. 5.765. 5765. Berarti antara 576 di bawahnya 5765, di atasnya 57 berapa? 5.757. Berarti 5767. 57. Oh iya lo 65 ya salah. 5.757. Masih itu. Berarti antara 5.760. 5760, 5.757. 5757. Ah, ketemu ini. Kurang sedikit ayo. 5.756. Ya udah mungkin 5756. 57. Itu permainan kayak gitu itu penting itu. Oke, nah untuk bisa seperti itu, untuk tadi kan inspirasi ya. Untuk bisa membuat itu semua, Anda wajib menguasai 10 rumus. 10 ya. Nah, 10 rumus itu apa? Kita akan praktek ke komputer hidupkan dulu. Masuk ke Excel coba. Ini Pak. Ini Pak. Ini 10 rumus wajib. Yang pertama itu sum, kedua itu max, ketiga itu min, keempat itu average, kelima itu left, keenam right, dan yang ketujuh mid. Saya yakin Anda kalau fokus nanti hari ini bisa 7. 7. Yang ke-8 V lookup dan atau H lookup. Yang ke-9 rumus if dan yang ke-10 rumus did. Walaupun nanti ada simulasi did tapi 10 ini tetap harus wajib. Sekali lagi supaya nanti Anda betul-betul bersemangat di dalam belajar dengan saya tentang coding itu dengan hanya menguasai 10 ini saja Anda itu sudah beternak uang di rumah pasti lah. Hukumnya pasti loh ya. Ini. Nah, sekarang kita mulai. Dari 10 ini kita mulai satu-satu. Anda boleh klik di manapun, baris paling atas baris 1 ya. Sudah? Sudah semua? Mas Asyik pakai komputernya Mbak Nevi? Iya. Oh ya, udah apa. Yang penting aman. Ditulis sama nggak? Apa ya? Itunya ditulis sama nggak? Enggak usah. Enggak usah. Yang ini papan tulis saya. Ini tidak harus ditulis, enggak apa-apa. Tapi tadi kan Anda juga bisa lihat videonya ini videonya agak panjang nanti renderingnya agak panjang saya enggak apa-apa dah. Ini gini, yuk ketik angka 85. Ini random aja ya, saya ketik random 85, 90.
15, 65, 70, 15, 10, 85, 35, 30. Udah random. Itu angka-angka random. Tapi Anda ikutin aja ya, ikutin aja. Sudah semua? Yang belakang sudah? Ini nggak bisa diketik. Tambah. Oh ya, udah apa-apa, udah apa-apa, aman. Ini starter dari soalnya 60, 60. Tadi cuy dari pikir itu belum sama kan. 5, 10, 5, itu Oh iya, aku tuh lupa bahwa Zoom itu kalau yang free itu maksimal 45 menit. Nggak tahu ini nasibnya seperti apa, aman aja sih. Saya sambil tak cek dulu ya. Apakah dia sudah berhenti otomatis atau apa? Sambil Anda ngetik itu. Oh, Zoom-nya sudah mati sendiri. Please, please, kocak. Oh,